Salam jumpa dimanapun Anda berada. Kali ini pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, saya, Rahmat Syah, ingin berbagi pengetahuan mengenai penelitian eksperimen dalam pembelajaran. Mengapa penelitian eksperimen ini penting, terlebih bagi guru sekolah dasar? Pertama, guru harus memahami efektivitas metode pembelajaran. Guru harus dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, guru harus mengembangkan materi pembelajaran melalui penelitian eksperimen. Inovasi dalam pembelajaran juga harus diterapkan oleh guru. Dan terakhir adalah peningkatan profesionalisme. Penelitian eksperimen sangat relevan dengan pentingnya pengembangan guru sekolah dasar. Penelitian eksperimen adalah pendekatan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel tertentu guna mengidentifikasi sebab akibat. Metode eksperimen melibatkan manipulasi variabel yang terkait dengan variabel independen sebagai variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Cohen dan rekan-rekan, dalam penelitian eksperimen terdapat manipulasi yang berkaitan dengan variabel independen. Randomisasi dan pengendalian variabel-variabel pengganggu adalah ciri khas dari penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan homogenitas, agar data dapat diambil dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pemilihan sampel yang representatif dan pemilihan sampel ini agar data disajikan tidak heterogen atau harus normal. Pengukuran dan pemantauan variabel dependen dilakukan agar penelitian eksperimen lebih terpercaya. Desain eksperimen menurut Creswell termasuk kelompok kontrol dan tanpa kontrol. Terdapat 4 desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Pertama adalah desain pretest post-test control group atau yang disebut sebagai randomized control group design. Pada desain ini terdapat pretest dan post-test, lalu diselingi dengan treatment di tengah-tengahnya. Kedua, desain post-test control group, di mana desain ini hanya mengukur pada tingkat akhir setelah treatment diberikan. Ketiga, Solomon 4 group, di mana pada desain ini dilakukan eksperimen berulang, sehingga data yang diberikan menjadi sangat valid. Keempat, desain faktorial, di mana desain ini berkaitan dengan eksperimen independen yang memiliki level atau percobaan dengan tingkat level yang berbeda. Eksperimen dalam dunia pendidikan dapat memberikan wawasan yang berharga, efektivitas metode pembelajaran, intervensi pendidikan, dan faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Pertama, eksperimen digunakan untuk mengukur dampak penggunaan teknologi, model, metode pembelajaran. Kedua, eksperimen dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program remedial dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ketiga, eksperimen dapat dilakukan untuk menguji pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Tidak hanya motivasi, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Analisis data dalam penelitian eksperimen adalah langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengolahan data dan interpretasi data. Dari data yang diperoleh melalui pengukuran, melalui pengamatan treatment. Analisis data bertujuan untuk mengambil kesimpulan tentang efek dari manipulasi variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji hipotesis yang telah diajukan. Langkah pertama dalam melakukan analisis data adalah membuat data deskriptif. Data deskriptif ini mencakup penghitungan mean, median, standar deviasi, dan distribusi data untuk setiap kelompok eksperimen dan kontrol. Deskripsi data ini membantu dalam memahami karakter data secara keseluruhan. Sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut, penelitian eksperimen dilakukan uji coba prasyarat untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal. Analisis ini disebut sebagai analisis klasik. Selanjutnya terakhir, pengujian statistik tergantung dari jenis desain eksperimen dan jenis data yang digunakan. Sekian dan terima kasih.